Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Alhamdulillah, kembali kita bisa menyelenggarakan kajian setiap pagi di waktu kesempatan setelah subuh antara jam 5.15 sampai yang saat ini kita perpanjang hingga jam setengah 7 insyaallah ta'ala. Dan kajian kita melanjutkan rutinitas kita selama bulan Ramadan dengan memperhatikan masukan dari para pemirsa, baik yang ada di fanpage maupun yang ada di YouTube channel. Mereka berharap ada buku panduan khusus yang membahas masalah muamalah. Maka insyaallah kajian kita akan menggunakan panduan buku yang sudah saya tulis berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Terkait buku ini, sebenarnya buku ini adalah buku yang kami persiapkan sebagai modul untuk workshop yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha Muslim Indonesia, yang mereka menyelenggarakan workshop tentang masalah fikih muamalah dasar. Dan alhamdulillah di beberapa korwil baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara yang lainnya telah menyelenggarakan workshop itu. Demikian pula buku ini juga dikaji di beberapa forum pengajian baik di Jakarta maupun di beberapa tempat yang lainnya, sehingga barangkali para pemirsa banyak yang sudah memiliki buku ini dan juga sudah pernah mengikuti bedah buku atau kajian sebelumnya. Tayyib. Insyaallah kajian kita untuk kesempatan setengah jam, kita akan memberikan muqaddimah dalam bentuk belajar buku ini, dan waktu sisanya nanti bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki buku ini, silahkan bisa langsung membuka di bagian kata pengantar. Bismillah, Allahumma yassir wa'ain. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, mudahkanlah dan anugerahkanlah pertolonganmu untukku. Di bagian pengantar disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini dengan segala bentuk kesempurnaannya, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari di mana aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini merupakan nas yang sangat tegas bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang telah sempurna. Sempurna dalam arti tidak boleh lagi ada tambahan, dan karena sempurna maka tidak boleh ada pengurangan. Sehingga syariat ini mencakup untuk kebutuhan semua manusia, kebutuhan hidup manusia, dari sejak dia diturunkan sampai akhir zaman. Karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal ketika beliau menjelaskan ayat ini, man ibtada'a bid'atan fara'ahu hasanan faqad za'ama bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang melakukan satu amal yang itu tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menganggap amal itu sebagai amal baik, maka bisa jadi dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian.
Lalu beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, lam yakunil yauma dinan." Karena itu, apapun yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga bukan bagian dari agama di zaman kita saat ini. Sehingga mengingat agama ini telah sempurna, sekali lagi tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh dikurangi. Menambahkan sesuatu yang sempurna itu bukan semakin menyempurnakan, tapi merusak. Karena itu komentar sebagian orang, apa salahnya ketika kita tambahkan A, kita tambahkan B dalam kegiatan ibadah sholat yang kita kerjakan? Bukankah itu akan semakin menambah pahala? Jawabannya, itu bukan menambah pahala, tapi malah merusak syariat Anda. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahkan, dia bukan semakin memperindah, tapi semakin merusak. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita dua mata, dan itu sempurna bagi manusia. Ada nggak di antara manusia yang bersedia untuk dikasih satu mata tambahan? Ditaruh di tengah. Ya. Bukan semakin membuat dia makin cakep, tapi membuat dia makin menakutkan. Meja ini sempurna ketika dia punya kaki yang berada di bawah. Apa yang bisa Anda katakan ketika ada orang yang menambahkan satu kaki di atas? Nah, nanti bisa menghalangi kamera, ya. Sehingga pembicara tidak kelihatan. Kita sempurna dengan memiliki dua tangan. Di masing-masing tangan ada 5 jari. Tentu manusia akan dikatakan cacat ketika ada tambahan 1 jari. Itu kesempurnaan dari sisi fisik manusia. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqa fasawwa. Dialah zat yang menciptakan dan dia yang menyempurnakan. Maka bagaimana lagi dengan kesempurnaan syariat? Kalau kesempurnaan fisik manusia, kesempurnaan fisik barang yang ada di sekitar kita, mungkin ada cacatnya. Manusia yang cacat banyak, tapi syariat cacat tidak ada. Karena Allah yang menurunkan dan Allah jadikan syariat itu maksum. Sebab sumbernya adalah zat yang maha benar, yang menurunkan kebenaran di posisi yang benar, disampaikan dalam waktu yang benar. Dan itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, yang mereka belum disempurnakan oleh Allah, sehingga ketika ada nabi yang diutus setelahnya, maka menyempurnakan syariat nabi sebelumnya, dan begitu seterusnya hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah pada waktu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang Yahudi bertanya kepada Umar, laqad nazalat fikum ayatun law unzilat fina la ja'altahu idan. Di tengah kalian ada satu ayat yang diturunkan. Andaikan ayat itu turun kepada kami, ma'syaral Yahud, orang-orang Yahudi, tentu waktu turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai kesempatan untuk berhari raya. Lalu Umar bin Khattab tanya kepada Yahudi ini, ayat apa yang kamu maksud? Yahudi itu mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 3, pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Artinya Yahudi tidak punya pernyataan seperti ini dalam kitabnya. Yang itu bukti bahasanya syariatnya akan disempurnakan oleh Allah dengan adanya nabi berikutnya, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan ini akan semakin membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai seorang hamba yang mengikuti seorang nabi di mana syariatnya telah Allah sempurnakan, sehingga tidak butuh tambahan, baik bersumber dari ajaran nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, maupun yang bersumber dari mimpi, apalagi dari logika manusia. Kemudian salawat dan salam tercurah bagi teladan tertinggi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengemban amanah dakwah dan beliau sampaikan semuanya, tidak ada yang ketinggalan, mengajarkan kepada umat semua yang dibutuhkan sampai akhir zaman untuk kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Enggak ada satupun yang tersisa yang bisa mendekatkan seseorang ke surga atau menjauhkan seseorang dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada manusia kebahagiaan mereka ketika di akhirat, yang itu akan memberikan imbas kepada kebahagiaan mereka ketika di dunia. Kemudian di sini juga saya sebutkan bahwasanya buku pengantar fikih jual beli adalah buku perdana saya dalam masalah fikih muamalah maliyah. Karena ada beberapa buku yang saya tulis sebelum buku pengantar fikih jual beli, seperti buku fikih kurban, kemudian fikih sholat duha. Ada juga buku yang kami khususkan untuk orang-orang yang sedang sakit, judulnya Untukmu yang Sedang Sakit. Kemudian ada buku yang membahas tentang doa dan zikir sepanjang Ramadan. Sementara untuk buku fikih muamalah pertama yang saya tulis adalah pengantar fikih jual beli. Dan awalnya buku ini tipis ya, yang berwarna biru dan sudah tidak cetak lagi. Kemudian seiring dengan banyaknya pengguna buku itu, banyak yang meminta ada tambahan-tambahan. Akhirnya kita tambahkan dengan beberapa penjelasan, jadilah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram yang tebalnya kurang lebih 280 halaman. Kemudian selanjutnya kita akan melihat mengenal ilmu fikih. Ilmu fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan doanya Musa alaihi salatu wassalam, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, cabutlah ikatan dalam lisanku sehingga kesulitan aku ketika bicara hilangkan. Yafqahu qawli, agar mereka Firaun dan bala tentaranya memahami, agar mereka faqih terhadap ucapanku. Yafqahu di situ maknanya adalah yafhamu, agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Itu makna fikih secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini bertasbih. Binatang-binatang bertasbih ya. Kemudian yang ada di sekitar kita bertasbih. Lalu Allah katakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak fikih terhadap tasbih mereka. Maksudnya adalah kalian tidak faham, walakin la tafhamuna tasbihahum. Kalian tidak paham terhadap tasbih mereka. Demikian pula yang Allah firmankan ketika Allah menceritakan tentang perkataan umatnya Syuaib kepada Syuaib. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak bisa memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan. Di situ pakai ungkapan ma nafqahu, kami tidak fikih. Maksudnya adalah kami tidak faham. Sehingga makna fikih secara bahasa adalah memahami. Maka penggunaan makna bahasa ini berlaku baik dalam kegiatan syariat maupun non syariat, baik dalam kegiatan agama maupun kegiatan dunia. Sehingga ketika Anda berbicara dengan sesama atau Anda ngobrol dengan orang lain dan Anda memahami perkataan orang lain, maka paham dalam masalah ini bisa disebut sebagai bentuk fikih terhadap objek yang Anda pahami. Anda belajar matematika, lalu Anda katakan, saya sudah fikih dalam bab ini. Boleh, tapi makna fikih di situ adalah makna fikih secara bahasa. Maksudnya adalah Anda sudah paham terhadap bab yang telah Anda pelajari. Selanjutnya, fikih secara istilah. Fikih secara istilah, dia mengalami perubahan makna dipengaruhi oleh kondisi perkembangan ilmu ini. Karena seperti yang kita tahu, ilmu itu semakin jauh, dia semakin bertambah dan semakin sempurna. Dalam arti semakin mengerucut.
Sehingga ketika ada sebuah ilmu, pada waktu awal ilmu itu muncul, maka dia sifatnya sangat global. Kemudian mengerucut, mendetail, sampai kemudian menjadi cabang ilmu tertentu. Karena itulah kita bisa perhatikan, berbeda antara pengertian fikih yang disampaikan oleh para ulama mutaqaddimin, para ulama masa silam, dengan pengertian fikih yang disampaikan oleh para ulama mutaakhirin, para ulama belakangan. Di sini saya sebutkan perkataan Abu Hanifah, semoga bisa mewakili penjelasan tentang definisi fikih menurut ulama mutaqaddimin, menurut ulama masa silam. Kata Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih adalah mengenalkan diri kita ini terhadap hak dan kewajiban. Mengenal apa yang menjadi hak kita dan mengenal apa yang menjadi kewajiban kita. Itulah fikih. Dan kita bisa tahu definisi fikih dengan kalimat seperti ini, ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua hak dan kewajiban dalam semua lini kehidupan manusia, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah pergaulan dengan keluarga, dalam masalah pergaulan dengan tetangga, dengan masyarakat, dan seterusnya, termasuk bagaimana dalam bermuamalah. Sehingga karena cakupannya yang masih luas, maka sering mendapatkan sebutan dengan istilah fikih akbar, sering mendapatkan sebutan dengan istilah fikih besar, mengingat dia cakupannya sangat luas, mencakup dalam semua kewajiban yang harus dipahami oleh manusia dan hak apa saja yang harus diketahui oleh manusia. Dan itulah makna tafaqquh fiddin, memahami agama, dalam pernyataan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka Allah jadikan dia faqih dalam masalah agama. Faqih dalam masalah agama tidak hanya khusus masalah bidang ilmu fikih saja, tapi juga fikih dalam masalah akidah, fikih dalam masalah adab bergaul dengan sesama, fikih dalam masalah misalnya bermuamalah dengan yang lain, fikih dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Kemudian dalam perjalanannya setelah fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, ulama membatasi kajian fikih hanya berlaku untuk hukum yang terkait amal perbuatan manusia. Sehingga mereka mendefinisikan fikih dengan kalimat al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah. Kita ulang, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu, ilmu, bil ahkam syar'iyyah, terkait hukum syariat. Al-amaliyah, yang hubungannya dengan masalah amal, sehingga yang hubungannya dengan masalah keyakinan tidak masuk dalam bidang ilmu fikih. Al-muqtasabah min adillatiha, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang rinci. Sehingga di sini ada 5 atau 4 unsur batasan tentang fikih. Jadi definisi itu yang paling bagus itu punya 2 kriteria, jami' mani. Jami' mani. Jami' itu artinya mengumpulkan seluruh unsurnya. Mani artinya menghalangi jangan sampai yang bukan bagian dari unsurnya masuk di dalamnya. Sehingga ungkapan yang lain untuk definisi adalah, definisi itu ibarat batasan. Ibarat batasan. Coba Anda definisikan apa itu ilmu. Itu artinya Anda membuat batasan. Ilmu itu ya batasannya kayak gini.
Batas kanan sampai di sini, batas kiri sampai di sini, batas atas sampai di sini, batas bawah sampai di sini. Itulah ilmu. Keluar dari batas ini bukan ilmu. Tolong kasih definisi, apa itu masjid? Oh, masjid itu adalah, Anda kasih definisi. Maka ketika Anda memberikan definisi, berarti Anda memberikan batasan. Anda memberikan batasan. Karena itulah, batasan yang paling bagus adalah batasan yang mengumpulkan seluruh unsurnya dan menghalangi jangan sampai ada yang bukan unsurnya masuk di dalamnya. Misalnya, kita diminta untuk memberikan definisi. Puasa itu apa sih? Lalu Anda ngasih definisi. Oh, puasa itu tidak makan, tidak minum. Dari mulai subuh sampai maghrib. Definisi ini benar atau salah? Coba kita perhatikan. Tidak makan, tidak minum. Betul, itu bagian dari kegiatan puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, itu batasan waktunya. Cuman ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak puasa. Loh, kenapa? Oh, karena dia disarankan oleh dokter. Bapak tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena nanti mau operasi. Nah, berarti definisi ini tidak jamik, karena masih ada, atau tidak manik, tidak menghalangi, karena masih ada yang bukan unsurnya masuk di dalamnya. Atau ada orang yang dia tidak mau makan, tidak mau minum selama seharian. Kenapa? Karena berharap ingin mendapatkan ilmu, kesaktian. Dia sedang melakukan suluk seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang bertapa. Tapi ini bukan kegiatan puasa ibadah, sehingga tidak masuk di dalamnya. Ada juga pembatal puasa yang tadi tidak disebutkan, yaitu hubungan badan. Dia bukan termasuk kegiatan makan, bukan termasuk kegiatan minum, tapi dia tidak boleh untuk dilakukan ketika puasa. Nah, definisi ini berarti tidak jamik, tidak manik. Kenapa? Bagian dari unsurnya nggak dimasukkan, yang bukan unsurnya masuk di dalamnya. Nah, itu contoh definisi yang kurang bagus. Baik, coba dong disempurnakan biar dia jadi jamik dan manik. Saya kasih kalimat yang lebih lengkap ya. Puasa adalah menahan diri dari semua pembatalnya. Bisa kasih tambahan contoh seperti makan, minum, hubungan badan, atau muntah dengan sengaja. Tapi ini hanya contoh ya. Dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga yang tidak makan, tidak minum, tapi bukan untuk tujuan ibadah kepada Allah, nggak masuk. Dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, berarti ketika kita membuat kalimat ini, kita menyempurnakan definisi, kita menyempurnakan batasan. Baik. Fikih itu memiliki 4 batasan. Yang pertama adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu tentang hukum syariat. Di bagian bawah definisi tadi saya sebutkan rinciannya. Berdasarkan definisi di atas, berarti ilmu fikih memiliki 4 batasan. Yang pertama, batasan pertama adalah ilmu tentang hukum syariat. Sehingga fikih itu ilmu. Ilmu itu berarti dari hasil belajar. Karena itu, kesimpulan yang bukan dari hasil belajar bukan ilmu. Contohnya apa? Contohnya dari hasil mengigau, atau dari hasil ngawur, dari hasil mimpi ya, bagi manusia biasa itu bukan ilmu, karena manusia biasa mimpinya bukan wahyu. Yang kedua, dia terkait masalah syariat. Karena itu kalau ilmunya ini bukan terkait masalah syariat, tidak masuk batasan ilmu fikih. Contohnya ilmu tentang matematika, dia dari hasil belajar. Ilmu kedokteran dari hasil penelitian. Ilmu tentang teknik, ilmu komputer, dia hasil belajar. Tapi tidak masuk dalam fikih karena ini bukan bagian dari syariat. Apa sih syariat itu? Syariat adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu sesuatu bisa disebut syariat jika dia bentuknya aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kita sering mendengar istilah syar'i. Oh, ini sesuai syar'i, ini enggak syar'i. Syar'i itu apa sih? Syar'i itu artinya sesuai syariat. Disebut syar'iyun artinya sesuai syariat. Lalu apa itu syariat? Syariat adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah itu bentuknya ada dua, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tentang amal. Tentang amal. Sehingga ilmu fikih tidak membahas masalah akidah, masalah keyakinan. Tidak membahas masalah validitas hadis. Hadis ini sahih ataukah tidak, dicek perawi-perawinya. Itu tidak dibahas karena ini tidak ada kaitannya dengan masalah amal. Maka ilmu fikih khusus berkaitan dengan masalah amal. Yang ketiga, al-muktasabah, yang disimpulkan. Dalam arti dia disimpulkan melalui ijtihad. Sehingga ini berbicara masalah proses. Batasan ketiga ini berbicara masalah proses. Bahasanya ilmu syariat ini membahas masalah objeknya adalah amal manusia yang dia disimpulkan. Berarti prosesnya melalui ijtihad. Karena itu kalau prosesnya melalui ngawur, itu bukan ilmu fikih. Dia bicara tentang, wah nanti tanda-tanda hari kiamat seperti ini, nanti akan ada ini, ada ini, ada ini. Ngawur. Orang kalau yang punya pemahaman agama, nonton video yang berbicara tentang akhir zaman, itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ngelus dodo, ngekek tertawa. Ya, karena orangnya terlalu ngawur, dan ngawurnya sangat kelihatan. Cuman karena penampilannya seperti ustadz, bukan penampilan seperti dukun, bahkan dia pakai sorban, mungkin masyarakat awam percaya, oh ini benar dan seterusnya. Tapi kalau orang punya pemahaman masalah agama, nonton video kayak gini, jelas semua akan komentar, ini ngawur. Ngawurnya sangat kelihatan. Karena kan ngawur ada dua ya, ada ngawur yang sangat kelihatan terlalu vulgar dan ada ngawur yang smooth ya, yang lebih lembut. Ini ngawurnya terlalu vulgar sehingga begitu terbukti salah ya, banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Dan itu bukan fikih, bukan bagian dari pemahaman agama. Karena pemahaman agama itu disimpulkan dari hasil ijtihad yang menggali Al-Quran dan Sunnah. Min adillatiha tafsiliyah, unsur yang keempat, batasan yang keempat adalah dari dalil-dalilnya yang rinci. Sehingga sumber fikih itu dalil. Kemudian dia mendapatkan kesimpulan berupa hukum. Yang dalil untuk masalah fikih itu dalil yang sifatnya rinci. Dalil yang sifatnya rinci itu bagaimana? Ya, lawan dari rinci adalah global, dalil yang sifatnya universal. Ya. Sehingga fikih itu tidak membahas dalil yang sifatnya universal, tapi lebih membahas kepada dalil yang sifatnya spesifik. Bisa kasih contoh Pak, dalil yang spesifik dan dalil yang universal. Contoh dalil yang universal, misalnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Bentuk beribadah kepada Allah banyak sekali. Sehingga baik ibadah mencakup ibadah yang kaitannya dengan masalah keyakinan, seperti ibadah batin ya, tawakal, kemudian roja, berharap, khauf, rasa takut, khasyah, bertakwa, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul ambillah,
dan apa yang dilarang oleh Rasul hindari. Ini mencakup umum. Ini mencakup umum, baik yang sifatnya masalah muamalah, sifatnya masalah ibadah, masalah akidah dan yang lainnya. Itu dalil yang sifatnya universal, yang global. Kalau fikih dia lebih spesifik. Contohnya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau salat, maka cuci wajah kalian. Kemudian misalnya ayat berbicara tentang masalah aturan-aturan muamalah, aturan pernikahan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Atau ayat yang terkait masalah riba, larangan riba seperti ini, bagaimana cara tobatnya. Atau ayat yang terkait masalah hukum talak, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, maksudnya adalah batasan maksimal yang masih boleh rujuk. Kalau sekali lagi talak, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk. Atau misalnya rincian, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Siapa di antara kalian yang mati dan dia meninggalkan istri, maka istrinya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan begitu seterusnya. Sehingga dalil ini berbicara untuk kasus yang sifatnya lebih rinci. Lebih rinci dalam arti dia membahas khusus masalah amalan tertentu atau hukum tertentu. Nah, karena itu untuk masalah yang sifatnya umum, yang sifatnya global, tidak dibahas dalam fikih. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah pembagian ilmu fikih. Namun karena untuk bagian pengantar waktu kita sudah habis, insya Allah di pembahasan berikutnya akan kita kupas di kesempatan berikutnya. Berarti untuk saat ini kita cukupkan di bagian pengantar sampai di halaman 6 Romawi. Wallahu ta'ala alam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan bisa menyelesaikan buku ini dengan maksimal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa menyampaikan melalui line telepon di nomor 0812 2444 3344 atau melalui pesan di WA. Tayyib. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Silakan. Nasman mau tanya, misalkan saya seorang wanita yang sudah bersuami, saya punya anak-anak, kemudian saya menikah kembali dengan laki-laki lain, tapi belum bercerai dengan suami yang pertama. Otomatis pernikahan saya kan nggak sah yang kedua itu. Tapi saya sudah punya anak-anak dengan laki-laki yang kedua. Nah, bagaimana hubungan anak yang dengan suami pertama dengan suami kedua ini? Apakah dia mahram, Ustaz? Nah, cukup Ibu. Baik, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ada seorang wanita yang dia belum bercerai dengan suami pertama, lalu dia nikah lagi, dan tentu saja nikah ini adalah nikah yang batal. Dari hasil pernikahan yang kedua menghasilkan anak. Apakah anak dari pernikahan yang kedua ini boleh dinasabkan kepada suami yang pertama? Wallahu ta'ala alam. Detailnya insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya.
Kita perlu mengutip beberapa keterangan ulama dalam masalah ini sehingga tidak bisa kita sampaikan jawabannya di kesempatan saat ini. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Dari pemirsa NANB Official, Martono Abu Hanif. Ustadz, saya bekerja sebagai sales di perusahaan yang menyuplai kebutuhan peralatan listrik ke pabrik-pabrik. Dari perusahaan, saya memberikan semacam komisi ke pegawai purchasing pabrik. Bagaimanakah hukum pekerjaan saya, Ustadz? Baik. Coba kita angkat satu penelpon dulu. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, langsung silahkan disampaikan. Ini Pak Ustadz. Halo. Silahkan. Saya punya 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah puasa bulan Syawal itu begini Pak Ustadz. Kita mau berpuasa di bulan Syawal, puasa 6 itu kan Pak Ustadz. Setelah itu apakah kita puasa itu dulu atau mengganti puasa kita yang tinggal di bulan Ramadan? Baik. Yang kedua? Yang kedua, apakah ada larangan orang yang ziarah kubur yang wanita yang sedang haid? Larangan orang yang ziarah kubur waktu awal lagi haid gitu Pak Ustadz? Baik, cukup Ibu? Itu aja Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, coba kita jawab pertanyaan yang pertama. Anda di posisi sebagai sales yang menyuplai beberapa kebutuhan pabrik. Bolehkah memberikan komisi kepada bagian purchase di pabrik ini? Jawabannya tidak boleh. Dan itu masuk dalam kategori riswah. Masuk dalam kategori sogok. Dan Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Antara yang nyogok dan yang disogok, dua-duanya di neraka. Waliyadzubillah. Sehingga apalagi Anda di posisi sebagai salesnya, tentu Anda terlibat langsung dengan pemberian uang tips itu, dan itu perbuatan dosa yang wajib untuk Anda tinggalkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan status harta ini. Beliau mengatakan, hadiyatul ummal ghulul. Hadaya ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu harta khianat. Sehingga harta ini yang Anda berikan kepada bagian purchase di pabrik tadi, statusnya adalah harta haram. Selanjutnya, untuk pertanyaan melalui telepon, mana yang lebih didahulukan antara puasa qadha dengan puasa Syawal? Jawabannya, ulama berbeda pendapat. Bolehkah melakukan puasa Syawal sebelum qadha? Namun mereka sepakat, yang paling afdol adalah qadha dulu baru puasa sunnah. Yang paling afdol qadha dulu baru puasa sunnah. Cuman mereka beda pendapat. Boleh nggak puasa sunnah sebelum qadha? Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan batal. Karena itu kita sangat tekankan bagi orang yang punya kewajiban qadha dan ingin puasa Syawal, maka lakukan qadha dulu baru puasa Syawal. Kemudian pertimbangan yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Syawal itu mengikuti Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat, orang baru bisa disebut telah melaksanakan puasa Ramadan jika dia telah menyelesaikan semuanya. Berarti kalau masih punya utang,
disebabkan karena udzur, misalnya karena haid atau karena sakit atau safar, berarti dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Karena itu qadha dulu, selesaikan, baru kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian apakah ada larangan untuk ziarah kubur bagi wanita haid? Yang ada adalah hadis yang menunjukkan larangan untuk ziarah kubur bagi wanita, baik dalam kondisi suci maupun dalam kondisi haid. Meskipun ulama berbeda pendapat, apakah larangan itu sifatnya larangan haram ataukah larangan makruh? Apakah larangan itu larangan untuk sering melakukannya ataukah larangan mutlak? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan larangan ini berlaku bagi mereka yang terlalu sering ziarah kubur. Sehingga untuk wanita yang punya rutinitas ziarah kubur, hukumnya dilarang. Tapi kalau dia ziarah kubur hanya sesekali, jarang-jarang, hukumnya diperbolehkan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini, atau pendapat ini yang lebih mendekati, sehingga wanita boleh ziarah kubur, namun sifatnya tidak boleh dijadikan sebagai rutinitas. Rutin itu bagaimana? Jangan terlalu sering. Mungkin cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Dan kita perlu perhatikan bahwa tujuan ziarah kubur adalah dalam rangka untuk mendoakan mayit dan dalam rangka untuk itti'ad, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dengan cara mengingat mati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Sehingga tujuan besar ziarah kubur adalah agar kita ingat mati, kita ingat akhirat, membuat kita tidak semakin cinta kepada dunia. Dan bukan sebaliknya, ziarah kubur dengan membawa hajat dunia, ingin lulus CPNS ziarah kubur, ini keliru. Atau ingin apa misalnya, biar dapat nilai yang baik, ziarah kubur, ini keliru. Kemudian wanita tidak boleh misalnya menangis atau apalagi meraung-raung yang menunjukkan kalau dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya mau menanyakan Ustaz, dulu saya bersyarikah dengan teman saya untuk usaha. Ada bertiga. Kemudian qadarullah usaha itu boleh dikatakan tidak jalan atau katakanlah rugi atau bangkrut gitu Ustaz. Dan kewajiban perusahaan itu dalam bersyarikah itu ada kewajiban hutang. Nah, dalam keadaan seperti itu, teman saya yang berdua itu menyerahkan sepenuhnya semua kewajiban dan tanggung jawab ke saya dalam bentuk aset atau segala bentuk hutang piutang. Bapak sebagai apa? Nah, saya sebagai modal, sebagai pimpinan utamanya saat gitu. Ikut bekerja atau modal saja? Tidak Ustaz, semua kami menyertakan modalnya sepertiga dan pembagian hasil juga sepertiga gitu. Baik. Nah, dalam perjalanan ini semua diserahkan ke saya, segala bentuk aset itu tidak menutupi untuk membayar hutang, Ustaz. Nah, bagaimana yang teman saya yang berdua ataukah mereka punya semacam kebenaran atau benar dengan cara meninggalkan segala bentuk kewajiban perusahaan itu ke saya semua? Terus sebaliknya, apakah benar saya menjalankan kewajiban saya untuk membayar hutang itu secara pribadi saya, Ustaz? Nah, mungkin itu sementara, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, hadisnya sahih, beliau bersabda, wala ribahu ma lam yudman, tidak ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, al-harraj bid-dhaman, yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko kerugian. Sehingga siapa yang ingin untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Karena itu ada keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Ketika orang melakukan syirkah,
dia berharap bisa dapat keuntungan bagi hasil. Maka di saat yang sama dia juga harus siap dengan resiko kerugian. Sehingga siapa yang menanggung resiko kerugian dalam aktivitas kerjasama seperti ini? Jawabannya semua yang terlibat, baik sebagai pemodal maupun sebagai pengelola. Kalau kemudian tadi diceritakan masing-masing menanam saham 30% atau sepertiga, kemudian bekerja bersama dan nanti akan mendapatkan bagi hasil dengan porsi yang sama. Berarti kebalikannya, ketika terjadi resiko maka dibagi bersama. Yang bisa Anda lakukan jika memang syirka ini mau dibatalkan, berarti tidak lagi dilanjutkan ya, dibatalkan, berarti dilakukan fasah musyarakah. Maka yang bisa dilakukan adalah semua aset yang tersisa dicairkan. Semua aset yang tersisa dicairkan. Kemudian dari hasilnya, berapapun hasilnya, Anda tidak perlu membayangkan apakah sudah memenuhi modal atau tidak. Berapapun hasilnya, dipakai untuk nutupi utang jika masih ada utang usaha. Kalau utang tidak ada, maka sisa ini dibagi bertiga. Meskipun tinggal 20% atau bahkan tinggal 10%. Misalnya dulu modalnya masing-masing 10 juta. Sekarang tinggal 3 juta. Sehingga hanya bisa dikembalikan masing-masing 1 juta. Ya sudah. Yang lain tidak boleh minta tambahan. Loh, saya dulu kan nanam 10 juta. Saya minta 10 juta minimal. Oh, enggak bisa. Kalau kayak gitu berarti akadnya utang. Bukan musyarakah. Musyarakah itu ketika Anda bersedia dengan resiko rugi sebagaimana Anda punya harapan untuk bisa mendapatkan peluang untung. Sehingga aset yang tersisa, uang yang ada, aset yang tersisa dicairkan, digabung dengan uang yang ada. Kalau masih ada utang usaha ditutupi dari hasil penjualan ini, dan sisanya dibagi rata sesuai dengan modal yang kemarin ditanamkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita baca satu pertanyaan melalui WA, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vita di Gresik. Dari pemirsa Surabaya mengaji. Yang pertama mengenai zakat mal, Ustaz. Ustaz, ana jualan baju ini kan ada stok. Apakah wajib dizakati dan bagaimana perhitungannya? Yang kedua, bagaimana tentang foto katalog di media sosial? Apakah boleh menggunakan jasa model untuk foto produk, tetapi foto yang di-share wajahnya ditutupin? Kalau misal foto pakai patung, apakah boleh dipajang di rumah meskipun wajah patung tidak ada, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Untuk zakat mal stok baju, maka yang dihitung adalah stoknya. Yang dihitung adalah objek yang Anda jual. Sehingga Anda ketika mau bayar zakat, Anda perlu melakukan stok opnam. Baju yang tersisa berapa, Anda total. Kemudian Anda gunakan harga kulak, bukan harga jual ya. Anda gunakan harga kulak. Kenapa bukan harga jual? Karena harga jual itu adalah harga kulak plus untung. Di situ ada margin. Tapi untung ini kan belum Anda dapatkan. Sehingga dia bukan harta Anda. Karena belum Anda dapatkan. Makanya dia tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Sehingga yang dihitung adalah harga kulaknya saja. Anda hitung stok opnam, kemudian Anda gunakan harga kulak. Nominal itulah yang dijadikan sebagai acuan zakat perdagangan. Kemudian untuk masalah foto katalog, kami sarankan bisa menggunakan manekin yang tidak ada kepalanya. Intinya kan menggambarkan ukuran ya. Ukuran, kemudian corak, warna dan seterusnya, model. Dan misalnya kesesuaian dengan fisik manusia, sehingga tidak perlu menggunakan fisik manusia asli karena ini foto wanita. Maka Anda bisa gunakan seperti manekin sebagai alat bantu tanpa menggunakan kepala. Insya Allah lebih aman, dan kita berharap jangan sampai termasuk di antara bentuk menyebarkan sesuatu yang buruk di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib.
Tadi ada pertanyaan putus. Baik, kita sambil menunggu penelpon, silahkan dibacakan. Dari pemirsa NB Official, Ustadz, bagaimana hukum jual beli emas dengan menggunakan wakil yang sama antara penjual dan pembeli? Si A menitipkan emas kepada si B, dan si A hendak menjual emas kepada si C dengan cara si C mentransfer uang kepada si A, dan emas tetap dititipkan pada si B, hanya ganti pemilik. Baik, coba kita angkat penelpon dulu ya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung, Pak. Ini mau bertanya Ustaz ya. Yang mana lebih besar hukumnya nih Ustaz? Dosanya zina dengan riba Ustaz? Itu aja Ustaz. Dosa zina dengan riba. Iya. Baik. Cukup Bapak? Ya. Itu aja Ustaz. Baik, coba kita jawab pertanyaan melalui pesan WA. Hukum jual beli emas tapi melalui wakil ya. A sebagai pemilik emas, kemudian B sebagai pembeli. Lalu masing-masing mewakilkan orang. A mewakilkan C, B mewakilkan D. Lalu pembeli mentransfer ke D. Kemudian mereka bertemu untuk melakukan transaksi emas. Hukumnya diperbolehkan karena yang dimaksud tunai dalam transaksi jual beli emas adalah objeknya sama-sama ada di tempat. Objeknya sama-sama ada di tempat. Sehingga objek emas dibawa oleh punyanya si A, dibawa oleh si C. Objek uang punyanya si B, dibawa oleh si D. Lalu C dan D ketemu. Maka terjadilah pertukaran antara objek emas dengan objek uang. Kemudian dibawa oleh mereka sebagai wakil dari pemiliknya. Insya Allah tidak ada masalah. Selanjutnya mengenai mana yang lebih besar, antara dosa zina ataukah dosa riba. Ada dua pertimbangan dalam masalah ini. Dan ini pernah kita bahas di buku yang sudah lama terbit ya, buku saya. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Barangkali kalau para pemirsa atau Anda sudah memiliki buku ini, nanti bisa merujuk ulang. Secara umum, pertimbangan yang pertama ya, pertimbangan dosa dilihat dari efek sampingnya. Secara umum, dosa yang memberikan efek samping madharat yang lebih buruk, lebih besar dibandingkan dosa yang efek sampingnya lebih ringan. Karena itulah perbuatan dosa seperti membunuh masuk dalam kategori dosa besar yang sangat besar, karena efek sampingnya sangat buruk di masyarakat. Menghilangkan nyawa orang lain, padahal itu dengan alasan yang tidak benar. Termasuk juga dosa zina. Melihat dari efek sampingnya, dia masuk dalam kategori dosa besar yang sangat besar. Karena disebabkan dosa zina terjadilah kerusakan nasab. Disebabkan dosa zina terjadi kebingungan masalah mahram. Disebabkan karena dosa zina terjadi misalnya hancur kehormatan seseorang. Dan aneka efek samping yang lainnya. Ya, nanti bingung masalah warisan. Ini berhak dapat warisan ataukah tidak. Orang menjadi rusak tatanan kehidupannya disebabkan karena perbuatan dosa zina. Ini kalau kita melihat dari sisi efek samping. Sehingga kalau dilihat dari sisi efek sampingnya yang secara langsung, bisa jadi dosa zina itu lebih buruk dalam pandangan masyarakat dibandingkan dosa riba. Kalau orang melakukan transaksi riba, si A dengan si B melakukan transaksi riba, di situ ada tambahan. Maka dia ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Ada bentuk kezaliman yang dilakukan antara si A sebagai pemberi utang kepada si B karena dia minta tambahan di saat si A membutuhkan. Nah, ketika itu hanya terbatas pada dua orang ini,
mungkin efek sampingnya tidak melebar ke yang lain. Dalam kasus yang kecil ini, mungkin masyarakat akan menilai dosa zina lebih menjijikkan dibandingkan dosa riba. Makanya kita bisa perhatikan, bagi mereka yang melakukan transaksi riba dengan pelaku zina, di tengah masyarakat lebih buruk pelaku zina penilaiannya dibandingkan pelaku riba. Kemudian tinjauan yang kedua adalah masalah sudut pandang besar kecilnya efek samping akhirat. Ini hanya Allah yang tahu. Namun di situ terukur dengan melihat seperti apa ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Pelaku zina ada ancamannya, pelaku riba ada ancamannya. Dan kita bisa perhatikan, ancaman pada perbuatan riba sangat sadis, sangat berat. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan karena beratnya seperti ini, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa 1 dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, maka itu lebih parah ya dibandingkan 36 kali berzina. Itu dengan melihat besar kecilnya dosa yang diemban oleh seseorang disebabkan karena perbuatan yang dia lakukan. Ala kulli hal, perbandingan ini adalah perbandingan yang menunjukkan sisi kualitas dosa, bukan perbandingan yang tujuannya untuk memberikan alternatif. Dalam arti begini, daripada kamu riba lebih baik kamu zina, bukan demikian. Tentu ini pemahaman yang keliru. Tapi di sini perbandingannya adalah sifatnya untuk menyebutkan bahwa hukuman bagi A itu lebih keras dibandingkan hukuman bagi B. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam hal seperti ini, sehingga sebagai orang yang beriman kita yakini sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah taala dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini Ustaz, saya mau tanya, apa status penghasilan saya yang diperoleh dengan menggunakan software bajakan yang saya diperoleh dari internet atau kopi dari teman, karena dulunya saya belum mampu membeli dan nggak tahu keharamannya dalam Islam. Sedangkan sebagian besar itu udah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk termasuk ibadah seperti zakat, sedekah, infak. Itu gimana cara taubatnya ya Ustaz? Baik, Anda gunakan software ini untuk bekerja ya, bukan untuk belajar. Iya, untuk bekerja. Untuk bekerja, baik. Kemudian kalau harus dikembalikan kepada pencipta haknya itu, seberapa banyak yang harus dikembalikan? Sedangkan saya udah mengetahui biaya lisensinya bisa dilihat dari website. Iya. Itu, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Tentang penggunaan software bajakan yang digunakan untuk bekerja, yang saya pahami begini. Saya kasih ilustrasi sederhana. Anda mau jualan cilok, tapi Anda nggak punya gerobak, nggak punya kompor, nggak punya panci. Akhirnya Anda bingung, gimana ini? Anda punya tepung, Anda punya bahan, tapi Anda tidak punya perlengkapan. Akhirnya Anda lewat di rumah seseorang, ada gerobak cilok, panci, kompor lengkap. Anda ambil itu gerobak plus perlengkapannya, lalu Anda bawa pulang. Kemudian Anda pakai untuk jualan cilok. Di situ menghasilkan. Yang jadi pertanyaan, Anda menggunakan hak orang lain untuk usaha dan menghasilkan. Berarti yang terjadi apa? Terjadilah syirkah, kerjasama. Meskipun orang yang pertama
atau orang yang Anda ajak kerjasama ini tidak memberikan izin, karena Anda hanya memanfaatkan fasilitasnya tanpa izin dari mereka, berarti terjadi hubungan kerjasama, tapi tanpa akad, karena satunya kezaliman, yaitu pemodal menyerahkan dalam bentuk bahan, yaitu Anda, dan yang kedua adalah pemodal yang menyerahkan dalam bentuk perlengkapan, yaitu pemilik gerobak dan berikut perlengkapannya. Artinya begini, jika Anda mau menyelesaikan masalah ini, berarti Anda harus mendatangi pemilik gerobak, menyampaikan permohonan maaf karena telah mendolimi. Satu itu ya. Kenapa perlu maaf? Karena mendolimi. Anda mengambil hak dia tanpa izin. Yang kedua, dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang Anda buat dengan dia. Bapak, gerobak Bapak kemarin saya ambil, mohon maaf saya kemarin ambil tanpa izin, karena ini menghasilkan, gimana kalau Bapak saya kasih? Lah saya mau dikasih berapa? Ya itu ada tawar menawar. Mungkin dia minta, kalau begitu saya minta 50%. Anda nawar, gimana kalau 40% saja Pak? Tawar menawar. Terjadi kesepakatan deal 60-40. Anda 60, dia 40. Begitu Anda serahkan, sudah selesai masalah. Mungkin ini bisa Anda jadikan sebagai solusi untuk masalah software bajakan yang digunakan untuk bekerja. Berarti kan pemilik lisensi, dia telah menanamkan saham di di unit usaha Anda dalam bentuk software bajakan tadi. Nah, selanjutnya ketika itu sudah menghasilkan, dari hasil software itu Anda bisa beli rumah, mobil, bisa menikah, bisa ini, Anda dapat duit. Total penghasilan Anda laporkan. Sampaikan kepada pemilik software, saya sudah menggunakan software bajakan ini selama sekian, saya mau menyampaikan permohonan maaf dan hasilnya sekian. Ada dua kemungkinan, dia menerima. Kemungkinan yang kedua, mungkin ada resiko yang lebih berat, yaitu resiko hukum. Mungkin dia akan menuntut Anda di pengadilan dan seterusnya. Tapi kalau memang kita ingin meminta agar ini dihalalkan di dunia, Anda ikuti prosedurnya. Dan selanjutnya kembali kepada kesepakatan, karena ini sifatnya adalah hak sesama manusia, hak sama Bani Adam. Jika orang yang didolimi sudah merasa ikhlas dengan solusi tertentu yang Anda sepakati dengan dia, insya Allah urusan selesai. Tayyib, itu yang saya pahami terkait masalah penggunaan software bajakan, bagaimana penyelesaian dan solusinya. Intinya adalah berarti ada keterlibatan dari pemilik software dalam unit kerja yang Anda lakukan, sehingga dia sebenarnya punya hak terhadap bagi hasil dari penghasilan yang Anda dapatkan ketika menggunakan software. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa ANB Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah untuk dalil yang bersifat global ada yang memiliki asbabun nuzul sehingga dapat masuk ke kategori fikih atau akidah? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Coba sambil kita angkat penelpon yang masuk, silahkan dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, bisa langsung nelpon. Silakan, Anda sudah terhubung. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong televisinya dikecilkan ya, volumenya dikecilkan. Iya, ini ada yang mau nanya Ustaz, tindak lanjut saya. Dia seorang pernah berhutang dengan seseorang. Si A pernah berhutang kepada si B sebesar 5 emas ditambah dengan uang 5 juta. Kemudian tempat dia berhutang ini, ibu itu sudah meninggal. Dan dia dulu pernah dia mengatakan sama orang yang meninggal ini, katanya begini, ambil aja lah uang itu, gunakanlah untuk biaya kuliah kalau saya tidak salah gitu kan, begitu ceritanya disampaikan oleh anak dari ibu ini. Ibu ini anaknya 1 orang laki-laki.
laki-laki, tapi sekarang kondisinya gimana ya, gitulah gitu kan. Jadi setelah ibu itu meninggal, tapi orang yang berhutang ini was-was apakah benar ibu ini ngomong, soalnya ibu udah lupa gitu kan. Jadi sekarang keinginan orang yang berhutang ini pinginnya nggak ada kehidupan di akhirat nanti, terus kan jadi pingin juga dia, tapi kalau seandainya dia kasihkan langsung kepada anak dan ibu yang udah meninggal ini, niscaya uang ini akan habis untuk dunianya aja gitu kan, tidak berguna dan bermanfaat untuk ibu. Misalnya dibelikannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, karena dia tahu sekali dengan karakter dan tipikal dari anak ibu itu sendiri, gimana orangnya, ya gitulah, Baik. kita menggunakan aib orang gitu kan. Baik. Jadi kemudian Cukup, jadi Ibu? orang yang berhutang ini, halo, Insya Allah orang yang cukup, saya berhutang pahami. Baik, pertanyaannya cukup dipahami. Jadi masalah ya, pribadinya tidak perlu diceritakan. Apakah boleh uang ini dipergunakan untuk membiayai umrah dari anak ibu yang meninggal ini, tetapi tidak diceritakan kepada anak ini bahwasanya uang ini berasal dari itu? Baik, cukup? Cukup, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk pertanyaan melalui WA, apakah dalil yang sifatnya global memiliki sababun nuzul? Ada yang memiliki sababun nuzul, ada yang tidak memiliki sababun nuzul. Dan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, mayoritas Al-Quran itu tidak punya sababun nuzul. Kadang Allah turunkan langsung satu surat, ya, sehingga dia tidak punya sababun nuzul. Latar belakangnya apa kok Allah turunkan satu surat ini? Ya terserah Allah. Allah berkehendak untuk menurunkan, Allah turunkan. Kadang Allah turunkan kepada Nabi SAW ayat-ayat yang latar belakang kejadiannya tidak ada. Karena tidak semua ayat Al-Quran yang Allah turunkan itu punya latar belakang kejadian. Nah, salah satu di antara ayat yang sifatnya global yang punya sababun nuzul adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait masalah fai'. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian silahkan ambil, dan apa yang dilarang jangan kamu ambil. Itu sababun nuzulnya tentang masalah fai'. Fai' adalah harta yang didapatkan oleh pasukan perang tanpa melalui kontak senjata, tanpa melalui kontak peperangan. Sehingga begitu kaum muslimin datang, orang kafir sudah nggak ada. Harta-harta yang ditinggalkan di situ statusnya sebagai harta fai'. Ketika harta fai' ini dibawa, maka dia menjadi ghanimah, dibagikan sesuai dengan kaidah pembagian ghanimah. Nah, dulu ketika Nabi SAW sebagai panglima, beliau membagi, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Allah kasih aturan, apa yang dikasih oleh Nabi silakan kamu ambil, apa yang nggak dikasih oleh Nabi jangan minta. Sehingga nggak usah ngelirik, wah itu ada emas bagus, ada cincin bagus, ada kalung bagus. Nggak usah ngelirik seperti itu. Serahkan kepada Nabi SAW. Sehingga ini ada sababun nuzulnya. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah sababun nuzul, maka nanti terbatas pada kasus yang ada ketika itu, dan dikiaskan dengan itu adalah kasus-kasus setelahnya. Tapi kalau kemudian kita jadikan sebagai dalil global, dalil ini berbicara tentang semua yang datang dari Nabi SAW silahkan diambil, dan yang tidak datang dari Nabi SAW jangan diambil. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, atau saya lengkapi ya, maksud saya begini, jika dalam urusan harta saja Allah kasih aturan, yang dikasih Nabi silahkan kau ambil, yang nggak dikasih jangan kau ambil, dalam masalah harta, apalagi dalam masalah aturan syariat. Sehingga dalam masalah aturan syariat, apa yang disyariatkan oleh Nabi silahkan kau ambil, harus kau ambil, dan apa yang nggak dikasih oleh Nabi SAW jangan kau ambil. Sehingga jangan membuat aturan syariat yang baru. Selanjutnya untuk bagian pertanyaan melalui telepon, si A utang kepada si B, namun si B sudah meninggal, dan dulu ada pernyataan dari si B, namun tidak begitu jelas. Bagaimana sikap si A? Sikap si A yang tepat adalah
jika dia belum merasa yakin kalau utang itu diputihkan, kalau utang itu dianggap lunas, jika dia belum merasa yakin, berarti harus tetap dia kembalikan. Dikembalikan ke siapa? Tentu saja ke ahli warisnya. Tentu saja ke ahli warisnya. Sehingga si A bisa kembalikan utang itu kepada ahli waris pemberi utang yang sudah meninggal tadi, yaitu anaknya, agar nanti dibagi sesuai dengan pembagian warisan. Nah, kalau kemudian ahli warisnya ada beberapa anak, maka dia harus dibagi kepada beberapa anak. Makanya untuk masalah ini tidak kita sarankan uang itu dipakai untuk biaya kuliah ahli waris. Kalau dia punya ahli waris yang lain, si pemberi utang tadi punya ahli waris yang lain, berarti mereka juga punya hak. Seperti misalnya saudaranya, atau misalnya suaminya, atau siapa lagi yang punya hak terhadap warisan. Nah, masalah penggunaan ahli waris, apakah nanti mau digunakan untuk kepentingan duniawi semata atau kepentingan yang lain, itu bukan urusan Anda. Yang penting adalah Anda telah menggugurkan kewajiban Anda. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi penelpon berikutnya bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma